pas ngelihat mereka serius memperhatikan kita gitu, meaningful aja, merasa bermakna aja tatapan mereka ke kita itu. Oh, berarti dia dengar. Terus kemudian ketika dia berakhlaknya awalnya tidak baik, tiba-tiba setelah kita nasihati berubah, itu juga rasa kebanggaan. Sahabat Rumba, kita bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Kita di sini bersama dengan Ibu Lianawati, Bu ya. Lianawati yang sering dipanggil yang nama bekennya tuh Ibu Lia. Jadi kenapa sih Ibu jadi guru? Oke. Pertama kali kami memang kalau berbagi itu memang dari kecil ya, sudah suka berbagi gitu. Kami berbagi dengan teman-teman waktu SD gitu, suka ngajarin teman karena memang juara kan, itu 1, 2, 3 gitu kan. Jadi senang berbagi itu emang dari kecil. Nah terus suka belajar main guru-guruan gitu Pak ya. Guru-guruan Bu ya? Iya. Berawal dari guru-guruan. Ya, kita jadi gurunya, teman-teman jadi temannya. Kadang kita jadi siswanya, guru-guru jadi teman gitu. Teman-teman jadi guru gitu kan. Nah terus selanjutnya kebetulan kalau sekolah itu memang bukan jurusan guru ya, tapi jurusan akuntansi. Tapi mungkin balik-balik lagi ke bakat awal itu ya. Akuntansinya kalau boleh tahu di tingkat SMA ya? SMK ya? Oh langsung SMK ya? Iya. SMK-nya akuntansi, SMP-nya SMP umum gitu kan. Iya, pas SMK akuntansi, pas kuliah daftar di keguruan tarbiyah. Keguruan Bu ya, tarbiyah Bu ya. Dari situlah karena dididik karena emang ada bakat, mungkin ada bakat naluri ya gitu. Senang berbagi, senang belajar, senang mengajar ya, diteruskan di pendidikan tingkat kuliah. Bu. Sampai kemudian waktu kuliah itu belum tamat, tapi sudah mengabdikan diri mengajar ya. Pas semester 3 itu sudah mulai mengajar. Ya mengajar di mana-mana ya, di mana yang mau menerima kita untuk mengajar, kita mengajar seperti itu Pak. Kira-kira kalau boleh tahu nih Bu ya, tadi kan Ibu sudah dari akuntansi Bu ya. Akuntansi itu identik dengan kekakuan Bu. Kaku terus flat beralih ke dunia pendidikan Bu. Kira-kira apa sih perasaan Bu ketika apakah ini memang passion saya, kecintaan saya atau gimana Bu kira-kira perbedaannya Bu? Ketika Ibu dari akuntansi yang kaku ke guru yang lebih ini harus interaktif kan Bu, gimana kira-kira perasaan Bu? Sebenarnya tidak sih, kalau karena ketika sekolah itu kan jurusan karena akuntansi itu karena juara gitu kan. Oh, sebenarnya harus akuntansi gitu kan. Padahal pilihannya itu sebenarnya banyak Bu ya. Ke sekretaris gitu kan, di mana banyak bergerak, banyak sosialisasi sama orang gitu kan. Jadi pas tamat ya kebetulan karena kuliah milih sendiri kan, bukan dipilihkan gitu. Maka milihlah pendidikan karena gitu, emang senangnya di pendidikan gitu. Jadi memang kemarin tuh dipilihkan oleh guru ya. Dipilihkan oleh guru. Mau tidak mau harus mau gitu. Jadi yang juara-juara itu biasanya ke yang favorit dulu baru ke sekian bukan hanya mengecilkan yang lain ya Bu ya. Tapi memang paradigma zaman dulu tuh gitu Bu ya. Tapi kan sekarang sudah agak berbeda kan. Ya, sekarang sudah agak bebas, bisa milih kemana Bu ya. Nah terus sambil mengajar Bu ya? Iya, sambil kuliah sambil mengajar. Mengajarnya di mana Bu kalau boleh tahu? Mengajarnya di Madrasah Ibtidaiyah Ahliya 2, madrasah, terus sama di pesantren. Di SMK juga ada, sama bantu ngajar di UIN, asisten dosen. Asisten dosen Bu ya. Luar biasa sahabat rumah. Jadi Bu Lia ini sambil menggali ilmu, terus memperdalam ilmu sambil juga membagi ilmunya Bu. Jadi setelah tamat kuliah gimana Bu kira-kira Bu? Setelah tamat kuliah apa kisah Ibu selanjutnya Bu? Setelah tamat kuliah ya mengajar kan, sebenarnya kalau kuliah kemarin sarjana prestasi kan, lanjut dapat beasiswa S2. Tapi karena sibuk ngajar, lebih ngutamain ngajar kita, karena dulu ndak ada kuliah S2 itu yang siang Pak, pagi semua pasti bagi gitu semua kan, jam dulu. Reguler pagi semua, jadi terpaksa lah berhenti kuliah, beasiswanya tadi lewat gitu kan. Ngambil ngajar, kuliahnya ditinggalkan. Nah, alhamdulillah. Ngajarnya di mana Bu pertama Bu setelah tamat kuliah Bu? Di madrasah tadi. Madrasah tadi ya. Sama bantu-bantu di UIN sama di pondok pesantren kan. Nah, terus ketika 2012 ngambil lagi kuliah S2 gitu S2 kan. Bu ya. Tetap kebetulan ada siang saat itu. 2010 sudah ada kuliah S2 itu siang. Jadi pulang ngajar kuliah, pulang ngajar gitu. Jadi inilah sahabat rumah, jadi setelah itu langsung mengajar Bu ya. Iya. Jadi
mengajar di madrasah Bu ya. Berapa tahun Bu mengajar di madrasah ini Bu? Di madrasah itu 17 tahun. Iya, 17 tahun tanpa berhenti. Luar biasa sahabat Rubah. Jadi madrasah itu ngajarnya kelas berapa aja Bu kalau boleh tahu Bu? Rolling Pak. Rolling Bu ya. Ya, kelas 6, kelas 5, kelas 4 semuanya harus bisa. Mata pelajaran apa Bu? Itu kalau di itu ganti-ganti karena agama seluruh ya. Fikih, sejarah gitu kan. Gitu Bu ya. Jadi itulah sahabat Rubah. Jadi ibu ini sudah 17 tahun malah melintang ya. Patut menjadi teladan kita juga bahwa konsisten itu penting ya Bu ya. Kalau kita sudah mengambil jalan ini, janganlah berbelok-belok Bu ya, benar Bu ya, apalagi di dunia pendidikan. Jadi untuk guru-guru yang apa namanya berpikir atau terbesit di pikirannya untuk bergeser, jangan diurung lah Bu ya, karena apa namanya dunia pendidikan ini sangat penting Bu ya Bu ya. Jadi ini Bu kalau boleh tahu juga Bu ya, ini kan sudah malam melintang lah Ibu ngajar itu Bu ya. Kira-kira pengalaman menarik mengajar ini apalah Bu kira-kira yang paling menarik bagi Ibu kira-kira? Yang dirasakan ya. Yang dirasakan Bu. Karena sudah ngajar seluruh tingkatan ya, dari SD, SMP pun pernah, tapi waktu PPL, SMA sudah, mahasiswa sudah, ya yang dirasakan itu ya merasa bermanfaat saja hidupnya gitu kan. Karena kan masa hidup kita itu ada masanya Pak ya. Benar, Bu. Sedangkan masa hidup siswa kita juga ada masanya, seperti kalau ngajar kelas 1 kan masih lama tuh gitu. Pengennya itu amalnya kita terus jalan walaupun kita sudah meninggal, amalnya jalan gitu. Pas ngelihat mereka serius memperhatikan kita gitu, meaningful aja, merasa bermakna aja tatapan mereka kita itu, oh berarti dia dengar. Terus kemudian ketika dia berakhlaknya awalnya tidak baik, tiba-tiba setelah kita nasihati berubah, itu juga rasa kebanggaan tersendiri ya sebagai guru. Itu saja Bu ya. Nah ini Bu, tadi kan sudah apa namanya menyenggol ini Bu. Tadi tentang apa namanya siswa lah ya, siswa yang aktif lah Bu ya. Bagaimana Bu tips dan triknya Bu untuk supaya dia itu terarah Bu aktifnya Bu? Kira-kira gimana Bu tipsnya untuk ini sebagai guru? Tips agak terarah apanya Pak? Ilmunya atau bukan kan suka ini Bu siswa-siswa ini kan suka lincah tuh Bu, keliling-keliling kan kalau sekolah kan enggak gitu ya. Gimana kira-kira Bu itu? Ya yang jelas kalau mengajar itu tidak monoton Pak ya. Ngajar gini terus tiap hari itu begitu terus ya, enggak monoton. Kita buat lagu bisa kan. Buat lagu Bu ya. Ya atau briefing ice breaking gitu kan, ketika anak-anak sudah mulai riuh, ice breaking dulu nak, buat lagu-lagu apa, jadi anak tuh fokus lagi baru kasih materi lagi. Gitu Bu ya. Terus kalaupun menegur tidak secara di depan mata anak lain ya, peluk, bisik-bisikin, oh gini. Itulah sahabat rumah. Jadi terus ini Bu, apa namanya? Itu kan tadi kan bagaimana kalau apa namanya untuk siswa-siswa yang jarang masuk Bu. Ada kan itu kan ya kita kan kadang-kadang siswa itu jarang masuk sekolah Bu. Bagaimana Bu kira-kira tipsnya supaya siswa itu masuk lagi Bu ke sekolah Bu? Kira-kira gimana? Pernah nggak Bu menghadapi begitu Bu? Yang pertama yang jelas ke orang tuanya dulu kan, karena anak-anak siswa ini pasti tergantung orang tuanya kan. Jadi dihubungi orang tuanya baik via chat maupun telepon gitu ya. Kalaupun tidak ditanggapi, kita pakai surat panggilan ke orang tua. Kalaupun memang darurat, saya pernah masalahnya ketika saya mengajar, saya pernah ke rumah siswa gitu ketika ulangan, datang ke rumah siswa, kasih soal di rumah, ya silakan orang tuanya berpikir gitu kan. Gimana kalau didatangi beliau lagi? Nah, besok kita telepon dulu Pak. Bu, anaknya tidak sekolah kenapa nih? Saya ke rumah ya. Oh tidak boleh ya, besok sekolah. Nah gitu kan, mereka kan mikir juga kalau gurunya ke rumah terus gimana gitu kan. Ya itulah jalan satu-satunya Pak, kita kunjungi ke rumah siswanya. Itu biasanya kenapa Bu ya? Siswa itu ini ya? Ya malas ya karena orang tuanya juga ndak keras gitu kan, ndak maksakan untuk sekolah ya, namanya anak-anak Pak, lebih milih main daripada belajar. Ndak ada anak-anak yang milih, oh hobiku belajar, pasti main kan atau tidur. Harus berarti dari dorongan orang tuanya Bu ya? Harus, kecuali kalau mereka sudah SMA kan, bisa mikir sendiri. Kalau anak SD mana ada pikirannya, main pasti atau tidur, nggak bangun-bangun gitu kan, nggak dibangunin orang tuanya. Gitu. Itulah sahabat rumah. Jadi
apa namanya, selain dari guru, jangan juga kita terpatok pada guru kan, karena pendidikan itu awalnya dari keluarga, gitu kan, Bu, benar Bu ya. Jadi kalau ini Bu, ada lagi juga menanggapi pertanyaan sahabat rumah kemarin Bu ya, ada juga apa namanya, orang pendiam Bu, bagaimana Bu supaya dia bersosialisasi, kan kadang-kadang kan siswa ini diem baik, malu gitu ya, malu baik kan, padahal sosial itu perlu Bu. Gimana Bu kira-kira Bu ininya Bu? Ya pertama-tama ya tentu ke pribadi anaknya dulu ya, sebelum ke teman-temannya. Ya misalnya ada untuk maju ke depan, suruh nyanyi ke depan, nak maju nak, nggak mau ya dipaksa dulu, awalnya kan dipaksa. Anak tuh sebenarnya begini, kalau awal tuh malu, sama seperti kita kan, misalnya belum pernah podcast, pasti gugup kan, belum pernah ini, karena belum pernah, cuma sekali, kedua, ketiga, pasti sudah mulai percaya diri, sudah agak dipaksa dulu pertamanya Bu ya. Benar, agak dipaksa. Itu saya jalankan di anak kelas 1 gitu kan, awal kalinya pemalu, pas sudah, doa, saya mau doa, nunjuk terus. Nah, inilah sudah kelewatan ini PD-nya. Nah, karena mereka itu belum berani tampil itu karena pertama kali malu gitu ya, takut belum terbiasa juga yang kedua Bu ya. Benar. Gugup, nervous. Kalau sudah lama-lama biasa ya biasa Pak, hobi mereka malah tampil gitu. Itu sahabat rumah, jadi dibiasakan Bu ya. Iya, dibiasakan. Jadinya pertama diarahkan dulu untuk maju ke depan. Dipaksa, terus lama-lama jadi terbiasa kan Bu. Nah, benar. Jadi itulah sahabat rumah kira-kira ininya Bu. Terus ini Bu, apa namanya? Kira-kira kalau jadi guru ini Bu ya, apa sih Bu perasaannya Bu ya, kalau kita jadi guru ternyata murid sibuk sendiri Bu, sendiri, atau kadang-kadang kan ada kutip lah ya Bu ya, kalau anak SD masih jarang lah yang memaki Bu ya, memaki apa namanya, berontak lah kalau ini kan. Tapi kan untuk global Bu, guru yang lebih tingkatannya lebih dewasa misalnya, pernah Ibu kan ngajar SMA kan Bu ya, bagaimana Bu kira-kira perasaan guru itu ketika itu Bu, apa namanya, ada pemberontakan itu Bu? Iya, namanya isi kepala beda-beda Pak ya, kan jumlah misalnya 32. Masa sama semua? Nah, mungkin lah pasti beragam kan. Bener. Nah, tugas kita sebagai guru itu hanya menyampaikan. Selebihnya untuk mereka mau dengar, mereka mau nerima atau tidak, itu kan bukan ranah kita Pak ya. Karena kita hanya menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk mereka mau nerima atau paham atau tidak, itu bukan ranah kita, itu ranahnya Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan ngasih kehendak untuk mereka paham, mereka paham. Kalau tidak ya tidak. Jangan sampai ketika kita itu tersinggung gitu kan, marah ke siswa, apa hasilnya dari marah? Siswa ingat sampai mereka dewasa, ingat terus apakah doa yang disampaikan ke siswa pastinya ke kita kan. Jadi ya tetap kesan tinggalkan yang baik, karena 3 tahun, kalau SMA itu 3 tahun kan enggak lama. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak nerima ya wes, enggak nerima, tapi doakan saja supaya nantinya berubah tersebut. Tapi ada nggak kira-kira Bu, anak-anak SD sudah mulai ke situ, belum ada Bu ya kira-kira? Kalau anak-anak SD dengan dunianya sendiri itu pasti ada Pak. Kan jumlahnya 28, pasti ada lah di belakang main. Gitu kan, apa kita marah? Nah, dengar ke ibu. Mungkin kan, gitu kan. Jadi bagaimana Bu supaya dia fokus lagi itu gimana Bu? Ya kita deketi. Deketi Bu ya. Deketi Pak, perlu atau gimana, atau ketika istirahat ajak main gitu kan. Siapa namanya Nak? Oh ya, Raffi ini pintar ya. Oh ya, nanti belajar sama ibu harus fokus ya gitu. Nah, lebih kedekatan, lebih rasa cinta gitu. Iya, jadi pendekatan emosional lah Bu ya. Jadi dia ingat, Ibu Lia ingat dengan aku, udah malu dia kalau jadi dia apa namanya, lebih fokus lah ke penerangan Ibu ya. Kenali nama siswa yang jelas, biar anak tuh ngerasa, oh Ibu nih ingat nama aku loh, tahu loh gitu kan. Jadi kalau ini Bu ya, tadi kan pengalaman mengajar Bu ya, kalau sudah apa namanya, ini kan tahun keberapa Bu kira-kira sudah mengajarnya Bu? Saya? Tahun berapa? Ini sudah 19 tahun. Iya, 19 tahun. Ya, saya PNS tahun 2019 di sini. Oh, 2019 di sini Bu ya? Di sini ya, tugasnya. Berarti sudah 5 tahun ya? Iya, 5 tahun ya. Sambil sebelumnya tadi yang tadi ya, madrasah tadi ya. Terus tes PNS Bu ya, atau gimana Bu? Gitu, tes PNS. Tes PNS. Tahun 2019 yang pakai CAT. Iya, CAT, terus lulus di sini. Yang pilih di sini, lulus di sini. Oh, kita memilih Bu ya? Iya, kita memilih dari 14. Kebetulan yang daftar kemarin muncul di internet kan, 14 orang. Ambil 1 orang. Alhamdulillah lulus di sini. Oh. Jadi sampai sekarang di sini Bu ya? Sampai sekarang di sini. Jadi sahabat rumah, apa namanya tadi, Ibu ini
sudah 5 tahun dan 19 tahun Bu ya mengajar pada umumnya. Kira-kira Bu, capaian apa Bu yang pengen Ibu capai ke depannya Bu sebagai guru Bu, sebagai personalitinya Personal Bu? saya. Ya, capaian apa ya? Ya ingin terus bisa berbagi ya, bisa berbagi ilmu ya. Karena saya sadari gitu ya kan, kalau ilmu kita mandek gitu ya, apakah kita bisa berbagi untuk masa-masa depan ya? Itu sebabnya saya sekarang alhamdulillah Pak ya lanjut lagi strata 3. Oh lanjut S3 Bu ya? Iya lanjut S3. Ini doakan saja lulus tahun ini gitu ya. Di mana Bu itu Bu? Di UIN, masih di UIN ya, tetap di UIN. Alhamdulillah juga dapat LPDP kan. LPDP ya Bu. Iya. Nah, karena namanya ilmu itu beda-beda Pak ya, tergantung kebijakan pemerintah, tergantung suasana seperti sekarang digital kan ya. Kalau saya tidak belajar, saya tidak ngerti nanti digitalnya bagaimana. Seperti LBDP itu kan, kalau LBDP saya ikut S1 lagi Pak. Itu daring full, jadi gimana cara jawab soal, gimana cara ngirim di portal gitu kan, itu kan pakai IT semua. Alhamdulillah setelah ikut LPDP ini, oh gini, jadi ketika ngajarin anak bisa kan, paham kan. Jadi sudah terbiasa lah Bu ya. Iya benar sekali. Dalam berbagai bentuk lah Bu ya mengajarnya Bu ya. Iya. Jadi sekarang capaian Ibu pengen tadi menuntaskan tadi Bu ya, untuk kedepannya Bu ya. Tetap berbagi lah. Tidak perlu di lembaga Pak ya, tidak perlu di sekolah. Ngobrol dengan orang juga itu kan berbagi gitu kan. Ya cerita-cerita seperti ini kan maksudnya itu berbagi gitu kan. Jadi apa namanya Bu? Kalau sudah lulus S3 tadi pengen apa Bu kira-kira Bu? Atau masih mengajar di sekolah dasar ini Bu? Nggak tahu ya nantinya bagaimana. Yang jelas masih di pendidikan Pak ya. Di pendidikan manapun, entah itu di dinas pendidikan, yang penting masih menaungi dunia pendidikan. Nggak mungkin keluar dari situ. Gitu. Terus kalau ini Bu ya, tadi kan dunia pendidikan ini berbagai tantangan lah Bu ya. Mulai dari, apalagi sekarang kan sudah canggih, sudah ke apa namanya digitalisasi lah Bu ya. Kira-kira kalau untuk siswa Bu, siswa SD ini itu masuk enggak Bu kalau kita mengajar secara digital itu Bu? Atau masih manual sebenarnya yang cocok Bu ya untuk anak-anak SD ya? Kalau anak SMA taruhlah ya sudah mengerti IT, mengerti ini. Jadi kalau digital itu ya masuklah kan. Nah, kira-kira gimana Bu tanggapan Ibu tentang digitalisasi di tingkat sekolah dasar ini Bu? Kalau di SD menurut saya masih masuk sebenarnya, tapi itu masih tanggung jawab guru gitu kan. Ketika mengajar menayangkan video itu kan sudah digital. Siswa kan tidak perlu pegang HP, tidak perlu nonton video di HP-nya kan. Cukup kita yang menyajikan, ditampilkan di layar, dan beri penjelasan kan, itu bisa tetap menggunakan IT kan. Tapi gurunya yang fokus dan sekolah yang fokus di situ. Oh gitu Bu ya. Jadi dia masih bisa juga Bu ya, tapi lebih ke apa namanya sebagai fasilitas lah Bu ya. Jadi bukan utamanya lah Bu ya. Benar sahabat Tumba. Jadi apa namanya digitalisasi itu memang sangat perlu Bu ya untuk mempermudah saja sebenarnya. Jadi apa yang ditanamkan guru itu ya harus kita apa namanya aktualisasi lah Bu ya melalui ilmu-ilmu yang kita dapat tadi kan Bu, benar Bu ya. Jadi ini Bu sudah berapa ini Bu, umur berapa Bu itu kira-kira mau pensiun itu kurang lebih berapa tahun? 25 tahun lagi. Masih lama Bu ya. Terpikir enggak Bu apa setelah dunia pendidikan atau di luar dunia pendidikan lah Bu ya, di luar dunia pendidikan apa kegiatan apa Bu yang pengen Ibu apa namanya tekuni lah ketika sekarang ini kira-kira? Ya pengennya ya banyak sih kalau cita-cita ya, tapi masih pendidikan sih, misalnya mendirikan sekolah, oh gitu ya, rumah tahfiz gitu, panti asuhan, bagiannya gitu kan. Cita-cita ke depannya, cuma nggak tahu terwujudnya kapan. Ya dimulai dari sekarang, niat dulu gitu kan. Yang jelas masih di dunia pendidikan, masih di dunia anak-anak sebenarnya Pak. Iya. Gitu. Jadi dunia anak-anak ini sebegitu menariknya Bu ya di Ibu ya Bu ya. Sangat. Apa Bu yang ini terbesit di pikiran Ibu? Kenapa sih apa namanya pribadi kita ini ke dunia pendidikan Bu? Apa yang menjadi motivasi Bu kira-kira sebenarnya Bu? Yang jelas ya sedekah jariah ya. Nah kan beda Bu. Kadang-kadang sedekah itu juga bisa
dunia lain Bu kan, misalnya dunia sosial misalnya kan. Kenapa Ibu ke dunia pendidikan Bu? Apa yang membuat Ibu ini? Ya kalau anak-anak memang dari dulu senang anak-anak gitu senang ya, anak, ya senang anak-anak. Terus anak-anak ini kan ya kalau bukan kita siapa lagi yang menentukan masa depan mereka kan? Anak-anak ketika mereka tidak dididik, tidak diasuh, pasti bentukannya kan tidak akan sempurna gitu kan? Nah yang jelas dari anak-anak ini doa, beragam doa. Kan kita kan nggak bisa Pak ya doa terus, pasti ada doa dari orang lain. Nah dari doa orang lain, apakah dari teman itu mungkin jarang gitu ya. Tapi kalau dari siswa kan mungkin banyak lah kalau kita guru yang mereka senangi kan. Terus kalau kita memberikan hal-hal yang baik, dibawa mereka sampai mereka dewasa, itu kan pahalanya ke kita Pak. Aman, dunia akhirat Pak ya. Okay. Jadi apa namanya, lebih ke ini Pak ya, amalannya Bu ya. Amalannya, kerja sambil beramal gitu. Jadi memang dunia pendidikan ini ya begitulah Bu ya, intinya Bu. Tantangannya juga luar biasa sebenarnya kan. Bagaimana kita dituntut untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa Bu, cerdaskan anak-anak muda. Kira-kira tantangannya Bu, yang paling sulit Bu ya, yang paling sulit Ibu alami Bu di dunia pendidikan ini apa Bu? Yang bisa ya menjadi kesulitan Ibu lah kalau ininya Bu. Apa tantangannya Bu? Kira-kira di dunia pendidikan ini gimana? Gak ada sih. Gak ada Bu. Gak ada. Gak ada tantangan. Jadi kalau namanya tantangan ya dihadapi selesai gitu kan. Jadi memang karena sudah terbiasa Bu ya. Iya benar. Jadi awal-awal saja Bu ya. Awal-awal dulu mengajar banyak tantangannya Bu ya. Iya. Tapi lambat laun dengan sifat-sifat anak kan belum paham dulu kan. Sekarang sudah paham ya menerima, bukan tantangan bagi kami itu kan. Beraneka ragam Bu ya ininya Bu ya. Iya. Terus perjalanannya juga macam-macam Bu ya. Apa namanya, perjalanan hidup anak-anak ini macam-macam Bu. Ada yang dari dia memang karena keluarganya memang apa namanya baik ya. Jadi baik, tiba-tiba nakal ya itu Bu. Terus ada juga yang keluarganya atau lingkungannya kurang, tiba-tiba baik. Nah itu juga beraneka ragam Bu ya. Jadi sebagai guru memang harus adaptif berarti Bu ya. Mengarahkan, mengenali siswa. Kadang kita kan marah, padahal kita nggak tahu di rumah dia itu dimarahi orang tuanya atau enggak. Kita marah saja di sini, kasihan banget kan. Di rumah dimarah, di sini dimarah, di rumah menderita, di sini menderita, kan kasihan. Jadi sebentar ini dalam tempo berapa ya sampai jam 12 itu? Sebentar kan? Seneng lah anak pulangnya ya terserah orang tuanya, dosa tanggung masing-masing gitu kan. Itu aja Pak. Terus ini Bu, apa namanya, kalau tadi pingin bangun sekolah Bu ya, setelah sambil ini Bu ya, sambilan Bu ya, target ke depan Bu. Ada kan emang guru ya jadi guru toh gitu kan. Terus ada lagi ke dunia lainnya, bisnis, ada juga ke apa namanya, ke profesi yang lain gitu Bu. Kira-kira terbesit Bu untuk keluar dari dunia pendidikan ini Bu? Enggak, kalau dunia pendidikan ya namanya, dunia pendidikan antara kutip Pak ya, ya enggak terbesit keluar. Tapi kalau dalam bentuk guru, ada nih tawaran yang menarik nih. Apa misalnya? Misalnya jadi manajer di suatu ini. Tetap di dunia pendidikan Bu ya? Iya, dunia pendidikan. Karena kan apa namanya, godaan ini banyak Bu. Ya kan semakin tinggi semakin gitu. Semakin kan banyak anginnya kan, ombaknya. Tapi tetap pendidikan. Ada lagi tawaran ke sini, ada lagi tawaran ke sini. Emang banyak sih Pak tawaran, tapi ya tetap dunia pendidikan gitu ya, enggak berubah. Pasti ada banyak tawaran Bu, apalagi sudah ini apa namanya Bu, sudah tingkat pendidikan lagi, sedang ini kan lagi lanjut S3 lagi kan, banyak itu pasti tawaran Bu. Iya emang. Tapi memang sebegitu cintanya Bu ya dunia pendidikan ini Bu ya. Yang masuk itu dunia pendidikan saja gitu ya, yang dunia lain rasanya nggak masuk di hati ya. Daripada kerja nggak ikhlas kan, gimana juga gitu kan. Emang apa namanya Bu Lia ini memang sahabat rumah, passionnya memang ke dunia pendidikan. Jadi kalaupun ya teman-teman yang lain sih kadang-kadang Bu ini meremehkan Bu, apa namanya, kalau ini pernah melihat lah ya, guru ini gajinya kecil. Ya, apalagi guru SD katanya kan. Padahal apa namanya, lain Bu ya perasaan kita ketika kita mengajar itu berbeda Bu. Itu
aku juga apa namanya teman-teman ini kan membuat acara ini kan apa namanya untuk menggali apa namanya membuka wawasan luar bahwa mengajar ini ya pekerjaan mulia gitu kan. Memang tantangannya begitu besar Bu ya, termasuk ke apa namanya ke ekonomi lah ya. Tingkat perekonomian juga menjadi tantangan. Mudah-mudahan juga didengar pemerintah pusat juga ya Bu, bahwa kesejahteraan guru ini perlu ditingkatkan sebenarnya Bu ya. Karena ya saya pribadi, teman-teman juga yang apa namanya menggerakkan apa namanya guru SD favorit ini Bu ya, bahwa apa namanya kesadaran ini yang perlu kita ini sebarkan Bu, bahwa guru ini perlu disejahterakan loh gitu nah Bu. Karena apa namanya terkadang kita sepele, padahal dunia pendidikan inilah awal dari apa namanya kemajuan bangsa itu kan Bu. Iya, benar kan Bu? Benar sekali. Nah, jadi ketika kita apa namanya ketika SDM-nya tidak unggul, bagaimana kita mau majukan Bu? Benar Bu ya? Tapi itu tergantung gurunya juga Pak ya. Iya, tergantung. Ini dimaju-majukan tapi gurunya kualitasnya tidak maju kan percuma berarti, juga gitu. Berarti ya, kita tidak bisa menyalahkan satu sudut gitu Pak ya, menyalahkan pemerintah. Kalau pemerintah tapi kita sendiri gitu berarti, ya, terus tidak berubah. Ya, jadi pemerintah juga apa namanya pribadi guru juga harus introspeksi diri juga, mengembangkan dirinya juga Bu ya. Karena sekarang alhamdulillah kan pemerintah sudah mendukung guru kan, iya, gitu kan, ada apalagi P3K. kurikulum merdeka ini Bu ya, P3K. Yang lain-lain kan tidak ada, yang P3K gitu kan langsung ditarik jadi dengan gaji yang lumayan gitu kan. Memang apa namanya lumayan lah akhir-akhir ini Bu ya, apalagi terobosan-terobosan apa namanya ya menteri lah ya, menteri dan jajarannya memang apa namanya apresiasi guru itu sudah mulai lah Bu ya. Iya, sudah mulai. Apalagi dia sudah diangkat di P3K kan itu kan mulai apa namanya ya malah berebut sekarang. Iya, lebih baik ya. Iya, benar. Oh, berebut jadi guru sekarang. Pak, jadi guru semua jangan-jangan. Oh, ya sudah alhamdulillah. Berebut sekarang mau jadi guru semua. Ada lowongan enggak ada ya masuk. Itulah gunanya orang-orang sabar itu Bu. Benar. Biasanya guru yang di sini kan, tapi ini orang-orang luar gitu. Iya, yang pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Aku lihat di apa? Di berbagai pemberitaan itu anggota-anggota DPR itu kan Bu, diskusi di DPR itu. Tiba-tiba dia apa namanya honornya di sini tiba-tiba pengen jadi guru. Itu banyak gue lihat dari ini ya Bu. Iya, dari apa namanya tadi aku lihat di apa namanya di pemberitaan lah Bu ya. Tidak linear kan. Nah itu perlu apa namanya pemerintah turun langsung kan Bu, supaya yang memang guru harus diangkat kan gitu Bu. Nah tapi kadang-kadang banyak oknumnya ini Bu. Jadi pemerintah juga harus apa namanya selektif juga melihatnya Bu. Terus ini Bu apa namanya terbesit enggak Bu di pikiran Ibu setelah ini Bu ya, setelah pensiun Bu ya. Apa sih kegiatan yang selain membangun sekolah itu yang pengen Ibu ini apa tekuni lah apa namanya sambil lah gitu setelah jadi apa pensiun gitu terpikir nggak Bu belum? Atau kalau bisnis itu tidak disalahkan Pak ya, yang namanya nyambil bisnis itu pasti kan semua orang pasti nyambil bisnis. Pun digunakan bisnisnya itu untuk apa kan ada kan, seperti mau mendirikan sekolah, apakah bisa mendirikan sekolah tanpa kerja gitu kan? Benar, ya dari bisnis bisa mendirikan sekolah. Ya itulah yang jelas sosialisasi Pak ya tentang sosial, masalah sosial. Ya panti asuhan tadi kan, rumah tapis itu kan harus diurus. Benar, ya fokusnya di situ saja sih, ya nyambil bisnis mungkin ya kalau pensiun nanti. Luar biasa Ibu. Sahabat Rumba, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai bertemu di sesi selanjutnya.